Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan konsep ibadah dalam Islam. Kelompok 3 terdiri dari 5 anggota, yaitu Irgifto, Fitranaya Arlian, Nadia Artamevia, Dimas Tantra, dan Renanda Agung Nugroho. Pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa berasal dari kata abd yang artinya abdi, budak, hamba, atau pelayan. Jadi, ibadah berarti pengabdian, penghambaan, pembudakan, kekuatan, atau merendahkan diri. Ibadah secara istilah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Sedangkan dalam terminologi Islam adalah kepatuhan kepada Tuhan yang didorong oleh rasa kekaguman dan ketakutan. Kewajiban beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Arti ibadah di sini adalah bahwa jin dan manusia dalam hidupnya harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan hukum Allah. Prinsip-prinsip ibadah. 1. Ada perintah dan ketentuan. 2. Meniadakan kesukaran dan tidak banyak beban. 3. Yang berhak disembah hanyalah Allah. 4. Ibadah tanpa perantara. 5. Ikhlas dalam beribadah. Ruang lingkup ibadah dalam Islam. Ibadah merangkum seluruh aspek kehidupan. Ibadah merangkumi seluruh anggota tubuh manusia. Ibadah merangkumi seluruh aspek agama. Ibadah merangkumi seluruh aspek kehidupan. Dalam slide-nya belum ganti, Cok. Ibadah Islam memenuhi seluruh ruang hidup seorang muslim dan mengatur kehidupan mereka seluruhnya. Baik dari cara atau adab makan minum, buang air, hingga kepada cara membangun negara, politik, pemerintahan, keuangan, dan ekonomi, urusan muamalat dan undang-undang, serta dasar penghubungan antara bangsa, baik saat kondisi aman maupun saat terjadi peperangan. Ibadah merangkum seluruh aspek manusia. Di antara keistimewaan ibadah Islam ialah bahwa ia merangkum seluruh anggota tubuh manusia, karena itu ia merupakan 1. Ibadah hati, 2. Ibadah lidah, 3. Ibadah pendengar telinga, 4. Ibadah penglihatan atau mata, 5. Ibadah perasaan, lidah atau tangan, 6. Ibadah tangan dan kaki, dan 7. Ibadah kemaluan. Ibadah merangkumi seluruh aspek agama. Ibadah itu satu kata yang jami, meliputi, mencakup seluruh perkataan dan perbuatan yang dicintai Allah. Karena itu, sholat, zakat, puasa, haji, berkata benar, menyampaikan amanat, menghormati ayah dan ibu, memelihara hubungan kerabat, memelihara perjanjian, amar ma'ruf, nahi munkar, jihad menghadapi orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sambil, menyayangi binatang, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk ibadah. Begitu juga mencangkup mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, kembali ke ketetapannya, mengharapkan kasih sayangnya, takut keazabannya, dan lain sebagainya. Semua itu termasuk ibadah kepada Allah. Bahkan ibadah juga mencangkup perkara yang katanya dengan kepentingan dan kelestarian kehidupan manusia yang bersifat material. Begitupun Ibnu Taimiyah menuturkan dalam bagian lain di Risalah Al-Ubudiyah, yaitu melakukan usaha seperti memelihara sunatullah yang diperlukan di alam semesta ini. Ibnu Taimiyah yang berkata, maka segala usaha yang diperintahkan oleh Allah dan hamba-hambanya adalah ibadah. Konsep syariat tentang ibadah ma'adan dan gawru. Ibadah ma'adah khusus, ibadah yang sudah ditentukan Allah secara terperinci tentang jenis dan tata caranya. Contoh, sholat, puasa, wudhu, tayamum, haji, umroh, dan sebagainya. Ibadah gairu madah umum. Segala amal hati, lisan, perbuatan yang diizinkan Allah membutuhkan keterlibatan orang lain.
tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah, tapi juga menyangkut hubungan sama makhluk. Contoh zakat, infak, sedekah, menuntut ilmu, bekerja dan berkarya. Konsep maqasidus syariah, tujuan syariah. Pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah terdiri dari dua kata yaitu maqasid dan syariah. Dalam pembahasan ini kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru. Kata maqasid adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal maqsid dan imaksad. Keduanya berupa masdar mimi yang punya bentuk fi'il madi qasyado. Secara bahasa, maqasid ini punya beberapa arti, diantaranya al-i'timad, ityan asyai, dan juga istiqamatu at-tariq. Selain dari makna di atas, Ibnu Al-Mansur menambahkan dengan al-kasr fi wajhin karena memecahkan masalah dengan cara apapun. Misalnya, pernyataan seseorang qasyadtu al-ud kasdan kasartuhu, aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas. Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan bahwa kata al-qasid dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Prinsip-prinsip maqasid. Yang pertama, maqasid al-asyariyah. Yang kedua, al-maqasid ad-daruriyat. Yang ketiga, al-maqasid at-tahsini. Maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariah artinya jalan menuju sumber air. Ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid syariah yaitu untuk kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Al-maqsid ad-duriyat. Al-maqsid ad-duriyat secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam 2 pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan. Sementara di sisi lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Al-maqsid al-hajiyat secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya, mempersingkat ibadah dalam keadaan tersebut atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
Al-Maqsid at-Tahsiniyat. Al-Maqsid at-Tahsiniyat secara bahasa berarti halal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti ajaran untuk memerdekakan budak, berwudu sebelum salat, dan bersedekah kepada orang miskin. Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas daruriyat. Secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang mempengaruhi kategori daruriyat ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya, hajiyat dan tahsiniyat, yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan perlengkap dari daruriyat, akan terpengaruh meskipun hal apapun yang mengganggu tahsiniyat akan sedikit berpengaruh pada hajiyat. Sejalan dengan itu, maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari daruriyat dan diakhiri oleh tahsiniyat. Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan dipengaruhi tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh, semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang, dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan daripada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya. Tujuan hukum Islam dalam pendekatan maqasid syariah. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqasid syariah identik dengan istilah filsafat hukum Islam, philosophy of Islam law. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. Al-Shatibi mengatakan bahwa doktrin ini, maqasid syariah, adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah sebagaimana telah dirancangnya sebelum masa Al-Shatibi. Aspek takbudi dan takuli. Takbudi yang diartikan sebagai gairu kulatil makna harus diikuti seperti apa adanya, adalah konsep yang di dalamnya mengandung ajaran Islam yang baku, yakni ajaran yang berkaitan dengan Tauhid 103. Selanjutnya takuli, yang diartikan sebagai makalatul makna, dapat dipikirkan, adalah ajaran yang perlu dikembangkan oleh akal manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum, dan keadilan pada suatu masa. Tempat dan lingkungan lebih jelasnya, konsep yang berkaitan dengan ta'akuli adalah setiap hal yang berkaitan dengan bidang muamalah, seperti masalah kemasyarakatan, politik, kebudayaan, dan semua hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Taharah. Secara etimologis, taharah berarti berselisih, suci, dan terbebas dari kotoran, baik yang bersifat hisi, konkret atau dapat diindra, maupun maknawi. Sedangkan taharah secara termologis adalah membersihkan diri dari hadas atau menghilangkan najis dan kotoran. Dengan demikian, taharah syar'i terbagi dua bagian, yaitu taharah dari hadas dan taharah dari najis. Taharah dari hadas ada 3 bagian, yaitu wudu, mandi, dan tayamum. Alat yang digunakan untuk bersuci adalah air wudu dan mandi, dan tanah untuk tayamum.
Selain air dan tanah, ada juga alat suci lainnya, yaitu dabih, penyama kulit, tahlalul, pembuka cuka, untuk mencucikan kamar. Lanjut. Wudu merupakan bahasa artinya bersih, indah, dan bagus. Menurut syara, wudu ialah membasuh, mengalirkan, dan membersihkan dengan menggunakan air pada setiap bagian dari anggota-anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Syarat sahnya wudu sebagai berikut. Islam, tamyiz, air mutlak, tidak ada yang menghalangi, masuk waktu sholat. Tayamum. Tayamum secara etimologis berarti menyengaja, sedangkan tayamum secara terminologis adalah menyampaikan tanah ke wajah dan kedua telapak tangan dengan beberapa syarat tertentu. Syarat tayamum, ada uzur tidak bisa menggunakan air, masuk waktu sholat, mencari air setelah masuk waktu sholat sesuai ketentuan, tidak dapat menggunakan air, tanah yang suci dan murni. Sholat. Kata sholat secara etimologis adalah yang berarti doa. Adapun sholat secara terminologis adalah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan berbagai syarat tertentu, yang dimulai dengan takbiratul al-ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam Islam, sholat menempatkan kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah apapun. Selain termasuk rukun Islam, sholat merupakan ibadah pertama kali difardukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut siyam dan syaum yang berarti menahan atau imsak. Menurut syara, puasa berarti menahan diri dari perbuatan tertentu dengan niat dan menurut aturan tertentu sejak terbitnya matahari hingga terbenam. Zakat. Zakat secara etimologis berarti tumbuh, anumu, bertambah banyak, dan mengandung berkah juga suci, toharoh. Sedangkan menurut istilah zakat adalah sebutan bagi suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Allah telah menetapkan hukum wajib, baik dengan kitabnya, sunnah Nabi maupun ijma umatnya. Zakat diwajibkan atas orang Islam dan mereka memiliki senasib harta secara sempurna. Haji. Haji berasal dari bahasa Arab yang berarti al-qasd, yaitu menyengaja atau menuju. Adapun dalam istilah sejarah haji berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah demi melakukan ra'adah tertentu, baik berupa tawaf sa'i, wukuf di Arafah, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.